Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Senang boleh ketemu melalui siaran langsung ini. Bagaimana kabarmu, keadaan saat ini? Saya percaya bahwa engkau dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, malam hari ini saya ajak saudara untuk bersama-sama dengan saya kita belajar firman Tuhan, kita melihat bagian Alkitab supaya betul-betul kita di masa berada di rumah kita boleh menemukan atau mengalami Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu saya ajak saudara siapkan Alkitabmu dan saudara dimanapun saudara berada saat ini, saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kita supaya kita terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang merajalela hari-hari ini. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan jemaat atau saudara Bapak Ibu yang berada di rumah mereka, yang bersama dengan saya dalam siaran langsung ini, kami datang mengucap syukur buat situasi yang sedang kami alami. Karena itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan karena itu kami mau belajar firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami menemukan hal-hal yang luar biasa malam ini ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera memerintah atas hati, kehidupan kami, dan juga di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang bersama dengan saya memberikan sharing firman Tuhan hari ini. Saya akan berbicara tentang sesuatu yang mempengaruhi iman kita. Saudara, apa yang kita lihat mempengaruhi hati dan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 pada ayatnya yang ke-18, Daud berdoa, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Saudara, mata adalah bagian dari tubuh kita yang sangat berharga. Mata adalah jendela dunia. Dengan mata kita bisa melihat segala sesuatu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mata bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan memelihara mata kita dengan baik. Tuhan juga menyatakan melalui firman-Nya, kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya ulangi, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 dan 23. Saudara,
kita bisa melihat hal yang baik dan yang tidak baik melalui mata. Karena itu kita harus menjaga fungsi mata kita dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan, tapi juga mata harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Sebab segala sesuatu yang kita lihat melalui mata kita akan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bila yang kita lihat adalah perkara-perkara yang baik, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Sebaliknya, apabila yang kita lihat adalah hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk, maka kita pun akan menuai yang buruk atau yang tidak baik. Oleh karena itu Daud berdoa kepada Tuhan. Di Mazmur bacaan kita, Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali iman kita menjadi lemah ketika melihat keadaan di sekitar kita yang melemahkan. Masalah datang silih berganti. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Wabah COVID-19 masih merajalela dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara, pemerintah sedang melaksanakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tapi juga berdampak pada kehidupan kita. Kita juga sedang PSBB, artinya pendapatan sudah babak belur. Jadi COVID-19 ini berdampak pada finansial atau keuangan. Nah, ketika kita melihat toko sepi misalnya, usaha tidak jalan, mungkin rumah makan juga buka tutup, artinya ya dibuka sedikit saja, ya. Dan ketika pelayanan saya berantakan dan sebagainya. Nah, maka ini bisa mempengaruhi iman kita. Bisa iman kita langsung drop dan kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Menjadi tidak sabar, temperamen, menjadi tidak setia, dan kemudian mungkin juga kompromi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini pula yang dialami oleh Gehazi. Sudah tahu Gehazi? Yaitu abdi Elisa. Ketika bangun pagi ia melihat suatu tentara dengan kuda dan kereta sedang mengepung kota. Dan dia berseru, "Celakalah tuanku. Apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya atau jawab Elisa, "Jangan takut. Sebab lebih banyak orang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Abdi Elisa itu tidak lagi mampu melihat kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib karena dikalahkan oleh keadaan sekitar yang terlihat secara kasat mata. Akibatnya ketakutan, kekhawatiran menguasai hatinya. Saudara, apa yang kita lihat mempengaruhi hati dan kehidupan kita. Daud berkata dalam Mazmur 123 ayat 1. "Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga." Jika kita senantiasa melatih mata kita untuk melihat dan memandang Tuhan dengan segala kebaikan dan kemahasanggupannya, kita pasti kuat
dan mampu bertahan di tengah penderitaan, kesukaran yang sedang kita alami saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang bersama dengan saya pada kesempatan malam ini, mari kita gunakan mata kita dengan bijak untuk melihat hal-hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang membangun iman dan membangkitkan semangat kita. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-17. Elisa berdoa untuk bujangnya itu. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pengalaman bujang Elisa ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat dapat mempengaruhi dan menentukan hati kita. Kemanapun mata diarahkan, segala yang terlihat oleh mata itulah yang akan terekam dan akan terpancar kembali. Di masa yang serba sulit ini, di mana kita harus berdiam di rumah karena wabah COVID-19. Banyak di antara kita mengalami keputusasaan karena mata kita terfokus pada keadaan di sekitar. Mata hanya terfokus pada masalah saat ini. Mata terfokus pada keadaan yang tidak baik. Dan hal itulah yang membentuk pikiran kita. Sehingga ketidakberdayaan dan kemustahilan yang berbicara. Kita mulai ragu akan pertolongan dan janji-janji Tuhan. Kita tidak lagi mengimani, tidak lagi berpegang pada janji-janji Tuhan. Itulah yang iblis sukai, saudara. Iblis tahu kalau kita melihat hal-hal yang baik, iman kita menjadi kuat. Karena itu iblis ingin supaya kita melihat hal-hal yang buruk. Supaya kehidupan kita makin terpuruk dan hancur. Andai pandangan mata Yusuf hanya terarah pada masalah dan penderitaan yang dialaminya, maka mimpi Yusuf tidak akan dia terima dari Tuhan. Mimpi itu hanya tinggal mimpi dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tetapi karena mata Yusuf memandang kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf beroleh kekuatan menjalani hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, dan pada akhirnya janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kita tahu kisah itu. Saudara, demikian juga dengan Abraham. Abraham melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Tuhan berkata, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham pun menantikan janji Tuhan itu dengan sabar, dan ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya, yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, saya akan bacakan untuk saudara. Ibrani pasalnya yang ke-6, di ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
Haleluya. Saudara, juga kalau kita baca di dalam Roma, pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, di ayat 19 dikatakan bagi imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, mari kita arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan saja dan bukan yang lain. Kita bisa berkata hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau bahasa Arabnya berkata begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara, ibarat jendela dan pintu bagi hati kita. Kemanapun kita mengarahkan, mata akan membentuk hati kita dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu saudara, jangan melihat masalah. Lihatlah kebesaran dan kuasa Tuhan yang luar biasa dengan mata rohani kita. Tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Seperti Daud yang berkata, mataku tertuju padamu. Saudara, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang disalib telah berkata, sudah selesai. Saya percaya masalah ini akan selesai. Kapan selesai? Waktunya Tuhan. Dan dia akan membuat indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang singkat dalam siaran langsung ini. Hamba boleh menjumpai jemaatmu, umatmu yang berada di rumah mereka masing-masing. Seberapa banyak mereka yang mengikuti siaran langsung ini. Tuhan menjumpai mereka. Jamah setiap kami. Berikan kami mata yang bijak untuk terus memandang hanya kepada Tuhan dan tidak memandang sekitar kami. Kami hanya menanti pertolongan dari Tuhan dan bukan pertolongan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati bangsa ini. Kami biar dipelihara secara sempurna. Kami berdoa untuk pemerintah yang sedang giat untuk melawan wabah COVID-19 ini. Biar mereka diberi hikmat marifat surgawi. Mereka dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mereka yang terpapar corona, yang dirawat atau yang diisolasi dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan mereka. Para dokter, para medis, tolong mereka. Supaya mereka juga mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara,
Terima kasih saudara sudah mengikuti saya dalam siaran langsung ini. Dan saya akan terus melakukan kegiatan ini. Mungkin tidak tiap hari, tapi pada saat-saat tertentu. Dan kita akan belajar banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali dari firman Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.